Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas resum video Peradaban Islam di Madinah pasca hijrah Nabi dan Perjanjian Hudaibiyah. Nama Siska Ratrice Hanengrom, nomor Indo mahasiswa 40220083, jurusan Perbankan Syariah D. Peradaban Islam di Madinah pasca hijrah Nabi. Nabi dan sahabat di Madinah. Pasca hijrah Nabi ke Madinah. Sejak hijrahnya Nabi ke Madinah, Nabi dan sahabatnya senantiasa berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan keputusasaan. Dakwah Rasulullah ditujukan untuk umat Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Yang pertama, dakwah kepada kaum muslimin di Madinah. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual yang diwajibkan. Yang kedua, dakwah kepada kaum yang belum masuk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang belum masuk Islam ini bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari Islam sebagai ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya. Strategi dakwah Nabi dan para sahabat di Madinah. 1. Membangun masjid. 2. Mendirikan pasar. 3. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. 4. Piagam Madinah. Strategi yang pertama yaitu membangun masjid. Membangun masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi SAW di Madinah yaitu Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah bertepatan dengan bulan September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid pada zaman itu adalah A. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. B. Sebagai sarana ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. C. Sebagai sarana belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. D. Tempat menyambung silaturahmi antara kaum muslimin. E. Sebagai sarana sosial. F. Menjadi tempat bermusyawarah. G. Menjadi tempat menyusun strategi. Strategi yang kedua yaitu mendirikan pasar. Nabi Muhammad dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adil. Pasar tersebut merubah sistem pasar Yahudi ke sistem pasar Islam. Urat nadi perekonomian Islam di Madinah. Kehadiran pasar dengan sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat karena lebih menguntungkan semua pihak dan jauh dari riba serta keserakahan. Strategi yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut hijrah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad mempersaudarakan keduanya agar dapat saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Strategi yang keempat yaitu Piagam Madinah. Ketika syarat sebagai negara sudah terpenuhi, Nabi Muhammad membuat konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan umat non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus ditaati bersama. Isi Piagam Madinah atau The Charter of Medina. 1. Bidang politik, penyelesaian masalah dengan berasaskan semangat musyawarah dan keadilan. 2. Bidang agama, kebebasan memilih dan mengamalkan agama masing-masing dan menghormati agama yang lain. 3. Bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh menjadikan tata cara lebih tersusun dan dapat diterima. 5. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan dengan melarang amalan riba dan penipuan. 6. Bidang pertahanan, semua rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman musuh. Kedudukan yang terakhir, kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Yang kedua adalah Perjanjian Hudaibiyah. Asal mula Perjanjian Hudaibiyah bermula pada saat Nabi Muhammad mengizinkan umat Islam untuk melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji atau umrah pada tahun 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy di Mekah, Nabi melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk menyembelihnya, serta kaum muslimin hanya diperbolehkan menggunakan pakaian ihram.
Berita mengenai Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji atau umroh terdengar sampai masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi mencari jalan alternatif, yaitu mengitari pegunungan untuk menghindari bertemu dengan kaum Quraisy. Setelah beberapa waktu kemudian, rombongan Nabi sampai kepada tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka Quraisy. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwasanya Utsman bin Affan hanya diperbolehkan untuk melakukan umroh. Orang Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi beserta rombongan hanya untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Kemudian Quraisy mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Perwakilan dari kaum Quraisy yaitu Suhail bin Umar dan dari kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad ditemani Ali bin Abi Thalib. Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Al-Hudaybiyah. Isi dari Perjanjian Al-Hudaybiyah: 1. Gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan untuk berpihak ke salah satu di antara keduanya. 5. Nabi dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah dan boleh kembali lagi setahun setelah perjanjian itu. Kekecewaan kaum muslim. Mereka menilai bahwa perjanjian Hudaybiyah merupakan suatu kelemahan, kekalahan, dan juga terdapat intrik dari orang-orang Quraisy di Mekah. Seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian itu mulai terlihat nyata sebagai bukti kemenangan kaum muslim dan perjuangan Islam. Terima kasih.